At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaitani. At-ta'anni artinya tenang, minallahi dari Allah, wal ajalatu dan terburu-buru, minasyaitani dari setan. Ini hadisnya pendek ibu bapak sekalian, memberikan pesan kepada kita bahwa at-ta'anni minallah, sifat tenang itu datangnya dari Allah. Sementara wal ajalatu, sifat yang terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu, minasyaitani, bagian daripada bisikan setan. Maka dalam hidup ini harus punya sikap yang tenang menghadapi segala sesuatu masalah. Jangan terburu-buru menyikapi masalah. Kalau terburu-buru itu memberikan ruang kepada setan untuk menjerumuskan kita. Jadi menghadapi satu masalah, mendapati satu berita, tenang dalam menyikapinya. Ini lagi zamannya zaman orang sosial media. Kalau kita tidak tenang menyikapi berbagai macam masalah di sosial media ini, maka di situ akan ada sesuatu yang muncul dalam diri kita, memberikan respon terburu-buru. Nanti muncul tuh sesuatu, ada bisikan setannya, udah sikat aja. Itu akibat ada sifat yang terburu-buru. Maka menyikapi masalah di sosial media, di lingkungan, di rumah tangga, dalam segala hal dibutuhkan sikap yang tenang. Dibutuhkan sikap yang tenang, sikap yang sabar, agar menghadapi masalah tersebut cepat terselesaikan. Di grup-grup WA, kalau ada informasi yang di-share sama orang, terkadang informasi 10 tahun yang lalu, informasi 5 tahun yang lalu di-share oleh orang, masuk ke dalam grup WA kita. Kalau kita tidak tenang membuka videonya, membaca informasinya, kita punya sifat terburu-buru, langsung share saja, padahal masalahnya sudah selesai, sudah kelar, sehingga memunculkan masalah baru tuh. Maka menyikapi masalah itu harus punya sikap yang tenang. Demikian juga dalam kita berumah tangga, jemaah sekalian. Informasi-informasi yang menyerang keluarga kita juga harus mempunyai sikap yang tenang. Jangan terburu-buru, nanti muncul emosi, muncul peluang setan bisa menggelincirkan kita. Begitu kita tenang, ruang iblis untuk menggoda kita itu kecil sekali. Coba kalau terburu-buru, ente istrinya jalan sama dia, mau siapa? Marah-marah, ternyata sama kakaknya, gitu kan? Karena sifatnya dia tanpa meneliti, tanpa ingin tahu, percaya, terburu-buru dari satu berita, nanti memunculkan masalah-masalah yang baru. Makanya at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu sifat dari Allah, terburu-buru bagian daripada perbuatan setan. Dalam hal kita sholat saja, santai saja, jangan terburu-buru. Dalam hal kita beribadah, santai, jangan terburu-buru. Sampai-sampai kalau kita jalan menuju masjid, nggak boleh tuh jalan terburu-buru, santai saja, sikap yang tenang. Makanya hadisnya ini memberikan satu resep buat kita agar tenang hidup ini, harus tenang juga menyikapi masalah yang ada. Coba kalau terburu-buru, sholat ingin buru-buru, puasa ingin buru-buru, pulang kerja ingin buru-buru, berkendaraan ingin buru-buru, ya kan, segala hal ingin berburu-buru, ya sudah, nanti akan ada sesuatu yang terjadi di luar daripada
dugaan-dugaan kita. Ibu bapak sekalian, sekarang pertanyaannya adalah, lalu apakah semua itu harus dengan tenang? Adakah yang disegerakan? Maka dalam salah satu riwayat memang ada pengecualian, ada 5 hal yang harus diterburu-burukan, tapi tetap dengan ukuran dan kadarnya. Dalam salah satu riwayat itu, illa fi khamsatin fa innaha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 5 hal yang boleh diterburu-burukan, karena itu bagian daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? It'amud dhaifi, bersegera menyuguhkan sesuatu kepada tamu. Itu yang diterburu-burukan. Jadi kalau ada orang yang namu di rumah kita, ada orang yang datang di rumah kita, buru-buru suguhkan makanan atau minuman kepadanya. Jangan ditunda-tunda. Nunggu orang lapar dulu, nunggu orang haus dulu. Yang repot kalau nunggu tamunya minta. Udah setengah jam duduk, kata tamu, nah minum kagak ada ngapa ya, gitu kan. Kasihan amat tamu nunggu. Yang ada cuman rokok saja, ngopi nggak ada, air minum nggak ada, makanan nggak dikasih, padahal di kulkasnya penuh, gitu kan. Maka jemaah sekalian, kalau ada orang yang datang ke rumah kita, yang namu di rumah kita, segera tuh berikan makanan, berikan minuman. Kalau ada makanan, suguhkan makanan. Dan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan pada zamannya sebagai Abud Doif atau Abud Duyuf, bapaknya tamu. Kenapa dinamakan bapaknya tamu? Karena Nabi Ibrahim kalau makan nungguin tamu datang ke rumahnya. Jadi kalau mau makan bahkan nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di jembatan, ngajak orang untuk masuk makan di rumahnya. Jadi kalau mau makan, Nabi Ibrahim nungguin tamu masuk ke dalam rumah. Kalau kita mau makan, nungguin tamu pulang dari rumah kita, berarti ngaku dong ya. It'amud dhaif, segera memberikan makanan minuman kepada tamu yang datang di rumah kita. Bila perlu makanan terbaik, minuman terbaik. Tuh kita punya orang tua, Kiai Syarif itu akan marah kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman di ruang tamu. Disuguhkan dulu makanan di ruang tamu. Tamu nggak ada, tamu ada, tetap ada makanan di ruang tamu. Dan hebatnya, makanan yang disuguhkan adalah yang jarang orang makan. Makanan-makanan yang klasik, makanan-makanan kampung disuguhkan tuh. Kalau kita datang ke ruang tamunya, sudah tersedia terlebih dahulu. Tuh hebatnya beliau memuliakan tamu, karena memang itu sikap orang yang beriman. Kata Nabi dalam salah satu hadisnya, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Itu yang kita segerakan jemaah sekalian. Yang kedua, yang kita segerakan atau kita terburu-burukan adalah watajahizul maiti, segera menguburkan mayat. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka segera mengurus jenazahnya agar segera dikuburkan. Jangan ditunda, ada sampai sehari semalam, sampai 2 hari, sampai 3 hari. Nah kalau tadi pagi sampai sore masih wajar. Yang repot sampai 2 hari, mayat masih di rumahnya. Kasihan. Kenapa? Karena manusia, jemaah sekalian, kalau ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bangke.
itu aromanya luar biasa. Maka nanti kalau nggak segera dikuburkan, nanti akan muncul aib-aib di dalam mayat tersebut. Itu nanti bisa merusak mayat tersebut, akan memunculkan persepsi orang tentang orang tersebut. Maka segera diantarkan ke kuburannya. Jangan kata sudah nggak ada ruhnya Pak, kita nggak mandi aja sehari, gimana badan kita? Itu pun masih ada ruhnya. Coba ibu-ibu nggak mandi sehari semalam, kira-kira nyaman nggak tubuhnya? Nggak nyaman jemaah sekalian. Maka segera. Nah, dalam salah satu ajaran fikih kita, ukuran di antara orang dalamnya menggali kubur itu adalah maka aromanya nggak tercium oleh binatang buas. Nah, kalau kita buka kitab fikih itu ada yang setinggi berdirinya orang dan tangan dilambaikan ke atas. Itu tingginya orang dewasa, bukan ucok baba, bukan. Orang dewasa maksudnya. Dan diartikan juga sama seperti kalau kita kuburkan itu mayat, maka aromanya nggak keluar, nggak tercium oleh binatang buas. Maka butuh disegerakan. Di antara alasan yang lain juga adalah mayat orang yang beriman kepada Allah, apabila meninggal dunia, Allah sudah menggambarkan di hadapannya akan kenikmatan kuburannya. Maka dia ingin terburu-buru. Begitu dimandikan, buruan mandiin saya. Begitu lagi dikafani, buruan kafanin saya. Kata mayat tuh. Begitu sholatin, buruan sholatin saya. Buruan doain saya. Begitu kita gotong, kita antarkan ke kuburannya, itu mayat akan teriak, buruan antarkan saya ke sana. Itu kenikmatan yang luar biasa. Maka di antara ciri orang soleh itu adalah kalau kita antarkan ke kuburannya, langkah kaki orang yang ngegotongnya nggak terasa, saking cepatnya, karena dorongan panggilan kuburan itu. Karena gambarannya sudah ada jemaah sekalian. Lain hal kalau yang meninggal orang kafir, begitu dimandiin, jangan dimandiin. Begitu dikafani, jangan dikafani. Begitu diantarin, mau dibawa kemana gua? Jangan dibawa ke sono, serem kuburannya, serem. Itu kata orang kafir, orang ahli maksiat, nggak mau menuju ke sana. Itu diantara alasannya ibu bapak sekalian harus segera menguburkan mayat. Yang ketiga, watazwijul bikir, segera mengawinkan anak gadis. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah cukup umurnya, sudah selesai sekolahnya, targetnya umpama tamat aliyah 22 tahun, segera kawinkan. Apalagi zaman sekarang ini Masya Allah, zaman peluang maksiatnya amat luar biasa. Maka kalau punya anak gadis segera dikawinkan, jangan ditunda-tunda. Dan jangan coba-coba juga menolak lamaran orang dengan tolakan yang tidak jelas. Sebab dalam salah satu hadis Nabi, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu masih punya anak gadis, Bu? Masih punya? Banyak. Masih banyak yang belum laku. Ini masih ada pejaka di sini. Ada juga duda nih satu nih. Bang Iwan bisik, gue juga mau katanya. Mau muntah kali Bang. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquh, kalau ada orang yang datang kepadamu, pemuda yang baik agamanya, baik akhlaknya, ingin melamar anakmu, fatazawwiju, maka kawinkan dia sama pemuda tersebut. Kalau tidak, nanti wa illa takun fasadun kabir, nanti akan muncul satu musibah kalau kita menolak lamaran orang. Tuh. Artinya apa? Kalau anak tersebut sudah cukup umurnya, sudah cukup segala-galanya, dalam artian sudah sekolah, umur sudah 20-an, umur sudah 25 segala macam, maka
segera kawinkan dan carikan jodohnya. Nanti takut muncul musibah, muncul aib, itu bisa menjadi merusak rumah tangga kita. Yang berikutnya adalah yang harus kita segerakan, wa qada'ud daini, segera membayar utang kalau sudah ada uangnya. Utang jangan ditunda-tunda ibu bapak sekalian. Kalau ada uangnya, jangan buat beli mobil dulu, bayar dulu utang. Kalau ada uangnya, jangan buat beli motor dulu, bayar dulu utang. Karena mobil nggak dibawa pulang, karena motor nggak dibawa pulang, coba-coba kita mati, kita masih punya utang, itu kendala yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul tidak menyolatkan sahabatnya yang punya utang. Lagi berkumpul nih, sebelum disolatkan, baginda Rasul bertanya kepada para sahabatnya, apakah ini si fulan punya utang? Masih punya ya Rasul. Rasul nggak mau menyolatkan jemaah sekalian. Saya nggak mau, kalian aja yang mau menyolatkan. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang muncul yang ingin membayarkan utang ini si fulan, lalu akhirnya Rasul menyolatkan. Rasul menyolatkan juga karena sudah ada yang mau bayarin utangnya. Ibu-ibu masih punya utang nggak di langganan sayur? Daripada beli kuota, bayar utang dulu dah. Ya, bayar utang. Kalau ada uangnya bayar. Jangan karena kehidupannya hedonis, kehidupannya tinggi, ingin diperlihatkan oleh orang, ingin disanjung-sanjung oleh orang, tapi akhirnya utang di mana-mana banyak. Itulah yang membuat diri kita tersebut menjadi aib bagi orang lain, jemaah sekalian. Maka kalau kita punya utang, segera membayar utang. Ataupun juga boleh gali lubang tutup, ada uang bayar, ntar ngutang lagi. Ada uang bayar, ntar. Yang repot ini bukan gali tutup lubang, ngegali melulu, nutup mah kagak. Masya Allah. Apalagi sekarang zamannya pinjol, pinjaman, gampang banget persyaratannya, cuman KTP doang, daftar. Yang repotnya nomor kita dihubungi sama orang pinjol itu. Kita nggak tahu siapa yang ngutang, nomor kita dihubungi, nomor kita ditelepon. Orang lain yang ngutang, kita diincar sama pinjol. Gara-gara siapa tuh? Tukang ngutang. Maka jemaah sekalian, semaksimal mungkin untuk membayar utang. Dan ingat, kalau ngutang jangan lupa, ingat, tulis, gua utang sama dia, gua utang sama dia, gua utang sama dia. Iya kan, kalau ibu-ibu punya utang tuh, lagi sakit, manggil tuh anak, tong sini tong, ini tulisan apa? Harta? Bukan, utang gua goblok, gituin bu. Kalau gua mati lo bayarin ya. Punya, jangan sampai enggak, bahaya itu. Karena urusan sama manusia. Yang selanjutnya yang boleh kita segerakan adalah wa taubatu minadz-dzambi, segera bertaubat. Segera bertaubat jemaah sekalian. Kalau kita berbuat dosa, segera bertaubat, jangan tunda-tunda. Nah, gua masih muda ini, tenang aja. Ntar gua umur udah 60 tahun, gua masih ibadah. Nah, kalau modal umur 20 tahun, bagaimana urusannya? Jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan untuk ibadah. Ada kesempatan untuk berbuat baik. Jangan ditunda-tunda berbuat baiknya. Jangan ditunda-tunda untuk ibadahnya. Jangan ditunda-tunda untuk majelisnya. Jangan ditunda-tunda untuk taubatnya. Yang repot
begitu sudah Allah uji semaksimal mungkin itu, ya baru ingat. Kalau bisa jemaah sekalian nih, lagi sehat, kita tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kita selalu sujud, selalu ibadah, segerakan itu semua, jangan ditunda-tunda. Lah kiamat masih lama, lah kiamat masih lama. So tahu itu orangnya. Segera. Maka ayatnya tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfirah. Ingat yang luar biasa, dari segi katanya saja, ila maghfirah, bukan ila ghafaro. Kalau kalimatnya wasari'u ila ghafaro berarti menuju ampunan. Kalau ila maghfirah menuju tempat ampunan, jemaah sekalian. Artinya apa? Di antara tempat ampunan Allah adalah mushola ini, masjid ini, dan majelis ta'lim ini, majelis munajat ini, majelis zikir ini, majelis selawat ini. Inilah maghfirah, tempat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis Nabi, orang yang pergi ke majelis ilmu, ke majelis zikir, maka saat dia duduk di situ, 1 jam dia, 2 jam dia pulang dari majelis, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan, mumpung masih ada majelis ini, mumpung masih ada orang berkumpul untuk bermajelis, untuk berzikir, untuk berbaca Al-Quran, insyaallah, maka itu bagian daripada kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala.